Shalom, jumpa lagi bersama saya Yehuda si penginjil kampung. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan satu tema mengenai penyembahan. Karena menurut saya penyembahan ini sama artinya dengan persembahan. Kalau kita lihat lagi di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, persembahan ini memiliki pergeseran makna seiring berjalannya waktu. Kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama, persembahan itu bentuknya korban sembelihan, korban bakaran, atau yang lainnya. Banyak lagi. Tetapi seiring berjalannya waktu memiliki pergeseran makna. Sama seperti yang kita kenal, Pondok Daud atau restorasi Pondok Daud. Pondok Daud adalah kemah sederhana yang didirikan oleh Raja Daud di Yerusalem untuk menempatkan tabut perjanjian di dalam 1 Tawarik 15-16. Nanti saudara boleh cek di sana, baca dan renungkan. Di sana ditugaskan para imam dan orang Lewi untuk memuji dan menyembah dan melayani Tuhan siang dan malam. Tetapi Tuhan mengizinkan Pondok Daud itu runtuh. Sehingga Tuhan akan memulihkan itu. Karena apa runtuhnya? Karena dosa. Kita lihat di dalam Amos 9 ayat 11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Jadi ada restorasi, ada pemulihan Pondok Daud, di mana pujian penyembahan itu akan dinaikkan kembali. Jadi kita perlu mengerti bahwa kalau pujian itu bercerita tentang pengalaman kita kepada Tuhan, perjalanan hidup kita bersama Tuhan, baru kita dapat mengagungkan Tuhan karena kita mengalami secara langsung dan kehidupan kita diubahkan. Tetapi kalau berbicara tentang penyembahan ini atau persembahan ini, itu berbicara tentang kedalaman hati kita kepada Tuhan, tentang kesucian hati kita. Jadi kita perhatikan lagi di dalam Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi persembahan ini menyangkut hati kita, menyangkut respon kita. Jadi untuk itu ketika kita mau memberikan yang terbaik, hati perlu disucikan, hati perlu dibalut terlebih dahulu. Jadi apapun yang menjadi masalah kita, selesaikan itu sebelum kita memberikannya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat seberapa banyak kita memberi, tetapi Tuhan melihat hati. Nah ini dia, supaya kita sama-sama mengerti bahwa Tuhan menghendaki ketulusan. Tuhan mau kita mengasihi sesama. Makanya ada tertulis, persembahan yang sejati itu sebenarnya memberikan diri kita. Itu persembahan sejati kepada Tuhan. Ingat bahwa ketika kita menaikkan ucapan syukur, persembahan, korban syukur, Tuhan hadir. Sebab dikatakan 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, di situ Tuhan Yesus hadir. Maka dari itu kita perlu ingat lagi bahwa persembahan atau penyembahan itu bagaikan korban syukur, bagaikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Itu yang membawa hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Jadi perlu diperhatikan hati kita ketika kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Minta ampun terlebih dahulu, seperti ada yang tertulis di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi apapun saat ini yang sedang mengganjal di dalam hati saudara, apapun masalahnya terhadap saudara, terhadap adik, kakak, terhadap mama, papa, anak, atau sanak saudara, atau saudara terdekat dan terjauh,
selesaikan, ampuni, lepaskan pengampunan, maka hidup kita akan diubahkan Tuhan. Sebab Tuhan hadir, sebab Tuhan menjamah, Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Jadi apapun yang sedang kita alami saat ini, lepaskan pengampunan, berdamai, maka engkau akan melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan di dalam kehidupanmu. Amin untuk firman Tuhan. Shalom.